Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal bahasa Indonesia yang mungkin akan muncul pada uji pengetahuan PPG dalam jabatan tahun 2022. Sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dibagikan dan kita lihat bersama-sama di bahasa Indonesia ini, kisi-kisi nomor 31 sampai 34 terkait dengan lingkup materi ragam teks. Kita langsung bacakan saja. Soal yang pertama, bakteri termasuk hewan yang bersel satu dan sangat sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Dalam pertumbuhannya, bakteri memproduksi sampah yang disebut toksik. Bila toksin apa toksik ya? Itulah. Bila toksin yang dihasilkan oleh bakteri masuk ke dalam tubuh, ia akan menyerang aliran darah dan menjalar ke bagian-bagian lain dalam tubuh. Toksin itulah penyebab kita sakit dengan gejala seperti sakit kepala, sakit perut hingga sakit tenggorokan. Adapun penyakit yang disebabkan oleh virus yaitu flu, cacar air, gondok dan sebagainya. Teks di atas termasuk ke dalam jenis teks. Dalam jenis teks apa ya? Jenis teks apa? Kalau kita lihat di sini, kalau teks deskripsi itu lebih pada menggambarkan objek ya, menggambarkan objek, kemudian ada muncul citra di sana, citra rasa dan sebagainya. Kalau yang eksposisi itu gambaran sifat benda ya, gambaran sifat benda atau mungkin ini ya, informasi terkait dengan pengetahuan atau pemaparan. Kalau yang eksplanasi ini proses kemudian mengapa dan bagaimana. Kemudian kalau narasi ini serangkaian cerita. Kalau yang prosedur ini lebih pada langkah-langkah ya. Jadi yang paling pas adalah teks eksplanasi karena di sana ada penjelasan, juga ada mengapa dan bagaimana dia bisa menyebabkan virus seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Mungkin soalnya tidak mungkin saja sama persis, mungkin saja dibolak-balik ya. Jadi yang perlu kita tekankan adalah pemahaman terkait dengan teksnya. Teks ini mulai dari teks deskripsi, eksposisi, teks eksplanasi, teks narasi dan prosedur seperti itu. Kemudian yang nomor 2 ini mula-mula suhu di sekitar akan naik dan mata air bla 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 bla. Kalau saya yang mengerjakan itu langsung saja saya kesini dulu. Saya langsung ke sini dulu. Lengkapi teks di atas dengan penjelasan yang paling tepat di bawah ini. Sekarang kalau kita lihat di situ ada konjungsi ya. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu seperti kata hubung yang digunakan untuk kalimat selanjutnya. Nah, ini misalkan mulai dari mula-mula suhu di sekitar, ini D-nya dipisah ini. Oh, yang buat gimana sih? Di sekitar bla 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 kering. Lalu, nah terus kemudian dari lalu, kemudian setelah. Nah, berarti kalau yang di akhir itu adalah sebuah kesimpulan dari konjungsi-konjungsi yang sudah digunakan di sebelumnya. Kalau misalkan kemudian setelah itu letusan gunung berapi menghasilkan lava, lahar dan gas vulkanik. Hujan abu dan awan panas. Nah, kalau sehingga kurang tepat karena sehingga ini biasanya ditujukan pada sebab akibat ya. Aku bla 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 sehingga seperti ini.
Kalau kesimpulan itu lebih tepat adalah pada akhirnya. Jadi ini jawabannya adalah D, pada akhirnya. Oleh sebab itu juga hampir sama dengan sebab akibat. Oke, kita lanjut ke yang soal nomor 3. Saya coba dulu baca yang ini dulu ya. Teks di atas termasuk ke dalam jenis teks. Nah, ini Car Free Day. Tuh, Car Free Day. Car Free Day CFD adalah hari tanpa kendaraan di kawasan Dago. Tampak ramai dan meriah. CFD dimeriahkan oleh aksi beberapa orang dalam sebuah pergelaran musik. Selain pergelaran musik, ada pula pergelaran tari. Ada 4 anak perempuan mengenakan baju berwarna kuning, samping batik dan mahkota di kepalanya. Keempat anak tersebut menari keiringan Jawa Barat. Selain itu banyak sekali. Ini termasuk menggambarkan dengan. Nah, ini deskripsi tadi apa? Menggambarkan ya, gambaran, terus kemudian yang ditekankan pada citra, rasa, dan sebagainya. Jadi menggambarkan dengan panca indera juga bisa ya. Jadi tadi digambarkan terkait dengan baju warna kuning, samping batik, dan kepala mahkota, keempatan diiringi lagu khas dan lain sebagainya. Berarti ini termasuk salah satu teks deskripsi. Rumah tonggonan. Langsung saja saya coba di sini. Tujuan teks deskripsi di atas adalah mendeskripsikan tentang, bisa dibaca ya Bapak Ibu, mulai dari tonggonan adalah khas adat bla bla bla. Berarti ini masuk ke dalam kalimat deduktif ya. Deduktif bener ya. Kalau deduktif itu depan. Kalau dulu saya waktu SMA itu menandainya seperti ini. Depan berarti depannya itu adalah induknya, kemudian penjelasannya ada di akhir, ada di setelahnya. Kalau induktif ya, induktif penjelasannya dulu, kemudian di akhir itu ada penguatan yang terkait dengan apa yang dijelaskan di kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, ini tujuan teks deskripsi tersebut adalah mendeskripsikan tentang nah, ini berarti mendeskripsikan tentang tonggonan adalah rumah adat masyarakat Toraja yang sudah menjadi warisan. Kemarau tahun lalu bla 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 bla. Kemudian ini saya langsung saja nih kita bisa analisislah teks tersebut, kemudian tentukan karakteristik teks argumentasi yang sama yang digambarkan di dalam teks. Oke. Ini masuk ke dalam pembahasan teks argumentasi ya. Teks argumentasi. Kemarau tahun ini cukup panjang. Sebelumnya pohon-pohon di hutan sebagai penyerap air banyak yang ditebang. Ditambah lagi dengan harga pupuk yang semakin mahal dan kurangnya pengetahuan para petani dalam menggarap lahan pertaniannya. Oleh karena itu tidak mengherankan panen gagal. Panen gagal iki akibatnya. Kalau sebabnya adalah ini harga pupuk semakin mahal, kemudian kurangnya pengetahuan petani. Berarti ini masuk dalam teks argumentasi sebab akibat. Nah, teks argumentasi sebab akibat. Untuk fiksi berarti kalau fiksi ini khayalan ya, khayalan. Kalau bersifat fakta ini faktual, seperti kejadian dan lain sebagainya. Sebab akibat ini yang kalimat ini atau paragraf ini bersifat akibat sebab.
ini akibatnya diutarakan dulu, kemudian sebabnya dimunculkan di akhir. Bersifat mempengaruhi, ini semacam apa ya, ajakan gitu ya. Oke, nomor 6. Setiap manusia di dunia ini pasti ingin sekali bisa berprestasi karena prestasi adalah suatu hal yang sangat membanggakan baik bagi diri sendiri maupun orang tua. Langsung ke sini dulu ya. Analisis teks di atas. Kemudian berdasarkan karakteristik yang tergambar, teks di atas termasuk jenis teks paragraf. Oke, jenis teks teks paragraf apa ini? Oke, kita baca aja ya. Setiap manusia di dunia ini pasti ingin sekali bisa berprestasi karena prestasi adalah suatu hal yang sangat membanggakan baik bagi diri sendiri maupun orang tua. Orang tua mana yang tidak bangga jika anaknya berprestasi? Namun, mencapai prestasi bukanlah mudah. Prestasi tidak bisa didapatkan hanya dengan usaha yang kecil. Perlu diadakan pengorbanan yang luar biasa di dalamnya untuk menghadapi kerikil-kerikil tajam yang siap menghadap di depan. Oke. Karena di sini terkait dengan penjelasan bagaimana prestasi itu tidak dapat diraih dengan mudah dan lain sebagainya, maka ini masuk ke dalam deskripsi. Jadi deskripsi itu masuk pada gambaran yang ada ya. Memang agak mirip-mirip semua, jadi kita harus jeli melihat. Kalau argumentatif ini apa? Argumentatif itu pembuktian ya, pembuktian. Kalau naratif ini semacam apa ya, menyampaikan informasi. Jangan sampai tertukar gambaran yang ada dengan menyampaikan informasi. Ini kadang-kadang kita juga rancu ya. Kalau persuasif itu ajakan apa, atau bujukan dengan halus ya, bujukan dengan halus. Terus kemudian eksposisi seperti yang tadi, sifatnya pengetahuan ya, sifatnya pengetahuan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya, soal nomor 7. Berdasarkan tes di atas, kita langsung aja. Berdasarkan tes di atas, sebuah paragraf harus memiliki syarat ketentuan yaitu, nah ini kalau misalkan kita ingin menghemat waktu ya, kalau ingin menghemat waktu sebenarnya bacaan ini tuh gak perlu ya, karena sebuah paragraf harus memiliki syarat tertentu yaitu, nah syarat paragraf itu ya kelengkapan, kesatuan dan kepaduan ya ini. Kita sebenarnya tidak perlu harus membaca teksnya, tapi untuk meyakinkan ya, siapa tahu yang ditanyakan itu tidak sesuai, jadi kita baca teksnya untuk meyakinkan. Oke, langsung dulu. Teks di atas memiliki 4 karakteristik yaitu karakteristik di atas termasuk ciri pengembangan paragraf. Wah, ini pengembangan paragraf apa ini? Pengembangan paragraf. Jadi ini kan ada bacaan ya, ada bacaan, terus kemudian sudah dijelaskan nih karakteristiknya itu ada 4 ini. Nah, menulis atau menggambar sesuatu, penggambaran tersebut dilakukan dan jelas-jelas dan meliputi kesan indera. Nah, indera tadi masuk ke deskripsi, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk dan lain sebagainya. Ini masuk ke deskripsi. Sebenarnya kita tidak perlu membaca ini untuk menghemat waktu, tapi untuk meyakinkan ya baca sekali bolehlah, karena di sini sudah dituangkan karakteristiknya. Lanjut deh. Nomor 9.
Pola kalimat Dian memilih sepatu dan Dani membayarnya sama dengan pola kalimat. Jadi ini nomor 9 ini masuk kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk ini kalimat majemuk. Kalimat majemuk. Kalau dilihat di sini Dian memilih sepatu dan Dani membayarnya. Berarti ini ada satu kalimat yang saling yang saling berkaitan. Jadi Dani yang memilih, Dian yang membayar. Ada satu kalimat tapi dua kaitan. Ayah membaca koran atau ayah membaca majalah. Nah ini juga satu sama ya. Kalau dia dan, maka nama atau orangnya berbeda. Tapi kalau dia atau, namanya sama atau yang melakukan sama. Jadi polanya sama. Kalau yang B, ibu tinggal di sini atau ibu ikut saya. Ibu tinggal di sini atau iya masih atau. Betul. Leon dan Dani membentuk sebuah band alternatif. Leon dan Dani membentuk sebuah band alternatif. Dua orang dengan dan tapi sama-sama melakukan hal yang sama. Sepertinya bukan. Semua murid aktif mengikuti diskusi, hanya Dani yang pasif. Bisa. Ini bisa karena dua hal yang berbeda. Semua aktif dan ini Dani yang pasif. Kakak menyapu halaman dan adik membersihkan. Ini malah betul. Maka jawabannya yang kecuali adalah, ingat jangan sampai lupa kecuali ini kadang-kadang tak terbaca. Seperti itu ya. Nomor 10, pembangunan pertanian tidak hanya membahas pada pengembangan tanaman tradisional. Kalimat di atas dianggap tidak efektif karena penggunaan kata yang salah. Kata yang salah dalam kalimat itu adalah kata yang salah tidak hanya membatasi pembangunan pertanian tidak hanya membatasi pada pengembangan tanaman tradisional. Tidak hanya membatasi, bukan membatasi. Yang betul itu adalah tidak hanya terbatas. Oke. Lanjut. Nelayan subjek menangkap predikat ikan objek di laut. Keterangan tempat. Kalimat berikut memiliki pola kalimat yang sama dengan kalimat di atas kecuali. Murid membaca buku di perpus. Murid ini apa ini? Murid ini S membaca buku. Duh, sulit sekali ya. Baca buku S, ini P, ini S. Di perpus keterangan tempat. Dia S bergembira. P pada pesta ulang tahunnya. KW ya gitu ya. Kemarin KW polisi. P mencuri. O di pasar. KT. Kau S harus mengembalikan. P buku itu. O pada tempatnya semula. Ini KT. Mereka S menonton konser musik ya. P di lapangan. KT. Menonton ya. Sorry. Konser musik ini objeknya. Oke, berarti yang tidak sesuai yang mana? Ini kalau yang C itu walaupun ada keterangan waktunya ya, ini masih polanya sama. Jadi SPOKT semuanya SPOKT. Yang tidak sesuai adalah, yang paling tidak sesuai adalah yang B. Tidak ada objeknya.
Seperti itu. Oke, yang nomor 12. Sudah berapa menit ini? Rapat itu dibicarakan masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan anggota. Kalimat di atas dapat diperbaiki dengan cara. Rapat itu dibicarakan masalah yang berhubungan, dibicarakan. Oh, ini betul ini. Mengubah bentuk kata dibicarakan dengan membicarakan. Rapat itu membicarakan masalah. Gitu. Mudah ya. Anggap aja mudah. Menurut ahli kimia bla bla bla, ketidakbakuan berarti kita cari yang tidak baku. Menurut ahli kimia itu menyatakan bahwa tiroksin adalah zat yang mempengaruhi pertumbuhan dan keaktifan. Ini ya, keaktifan. Nah, yang benar ada apa? Keaktifan. Seperti ini ya. Nomor 14. Di bawah ini yang merupakan kalimat efektif. Kalimat efektif. Oke, kalimat efektif. Para hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin hadirat, no. Bapak-bapak, ibu-ibu, no. Hadirin dimohon berdiri. Saudara-saudara dimohon tenang. Saudara-saudara, no. Para hadirin dimohon duduk kembali. Duduk kembali, duduk. Para hadirin dimohon duduk, gitu aja sebenarnya sudah cukup. Berarti ini hadirin dimohon berdiri. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Azam belajar dengan tekun agar lulus ujian akhir semester. Struktur kalimat majemuk bertingkat. Majemuk bertingkat kita garis dulu biar nggak salah paham. Majemuk bertingkat tersebut sama dengan struktur kalimat majemuk bertingkat pada kalimat apa ini? Azam belajar dengan tekun agar lulus ujian. Berarti dia melakukan sesuatu agar lulus ujian. Ayah selalu berangkat ke kantor, sedangkan no ini salah karena ini dua kalimat yang tidak berkaitan. Untuk menghadapi kejuaraan ini tinju tingkat nasional, Anto mempertajam jab kirinya. Yuk ini, adikku membaca beberapa buku novel sebelum menyusul kami. No. Setiap pulang dari kantor, ayah selalu membanting pintu kamar karena kesal. No. Oke, ini masih banyak ini ternyata. Oke, ternyata masih banyak. Karena masih banyak, saya akan share soal-soal ini ke grup Telegram Pak Maul Guru Berbagi. Nanti di sana ada pembahasannya juga, ada tulisan-tulisannya juga, jangan khawatir. Jadi akan lebih memudahkan Bapak Ibu untuk belajar. Ini sedikit pembahasan terkait dengan teks apa tadi ya, macam-macam jenis teks ya, bukan jenis teks apa tadi, sorry. Terkait dengan ragam teks ya, terkait dengan ragam teks. Semoga bermanfaat. Agar tidak terlalu lama durasinya ini, Bapak Ibu bisa melihat langsung soal-soalnya yang sudah ada tulisan-tulisan tambahannya agar lebih memudahkan Bapak Ibu untuk belajar di grup Telegram Pak Maur Guru Berbagi. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.